kenapa diangkat topik mengatasi masalah tanpa masalah. Dan untuk lebih lanjutnya kita beri waktu untuk Al-Ustadz untuk menjabarkan tentang topik tersebut. Untuk Al-Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jabbar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, yang tentunya sangat kami banggakan dan kami muliakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita sadari segala apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini itu hanyalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan menguji kita dengan berbagai masalah. Tapi insya Allah masalah itu akan kita atasi tanpa masalah, jika masalah diatasi dengan ukuran keimanan dan ketakwaan. Itulah rasa syukur yang paling tinggi di dalam diri kita manusia. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah Tuhan semesta alam. Dan kita sucikan Allah dengan bertasbih siang malam, dan mudah-mudahan itu bagian daripada upaya kita untuk mengatasi masalah, apalagi masalah itu datang akibat dosa kita yang hitamnya tiada tara, seperti gelapnya malam yang mencekram. Oleh karena itu, mari kita kobarkan semangat rasa syukur dalam diri kita, selalu berbuat kebaikan, dan kebaikan yang ingin kita lakukan itu sulit diredam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita sangat mengharapkan syafaat beliau di hari perhitungan nanti. Man jallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Dengan izin Allah lah Rasulullah SAW dapat mensyafaatkan kita nanti di hari kiamat. Tapi kita selaku umatnya beliau, kita harus menunjukkan jati diri kita bahwa kita benar-benar adalah pengikutnya, yang mengikuti sunnahnya dan menjalankan segala aturan Allah dalam kehidupan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, di dalam kehidupan kita tidak lepas namanya masalah. Dan itu sunnatullah. Dan bukan berarti, saudara-saudaraku, kita rajin beribadah kepada Allah, tidak datang lagi masalah. Justru makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, makin meningkat amal soleh kita, makin meningkat ibadah kita, makin bertambah ilmu pengetahuan kita. Masalah itu datang bertubi-tubi, yang menjadi
perbedaan di antara kita, saudara-saudaraku, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah mensikapi masalah itu sendiri. Orang yang tidak beriman pasti banyak masalah. Orang yang beriman juga pasti banyak masalah yang berdatangan. Karena apa? Masalah itu adalah barometer, ukuran kepada kita, betulkah kita beriman atau tidak beriman. Jika di antara kita terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku, sekali lagi perlu kami sampaikan dan perlu kami tegaskan, bukan berarti ujian, cobaan dan musibah tidak akan menimpa kita. Jika sudah demikian, lalu ujian musibah menimpa, maka bagi kita yang orang yang beriman, dia tetap teguh dan berbaik sangka kepada Allah, dan dia atasi masalahnya tanpa ada masalah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Sungguh telah kami menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu orang yang tulus dan orang-orang yang dusta. Terjemahan Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Ingat juga saudara-saudaraku, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang paling baik setelahnya. Lalu orang yang baik yang paling baik setelahnya. Maka siapa yang agamanya berbobot, cobaannya pun juga berat. Siapa agamanya yang lemah, cobaannya pun juga ringan. Dan sungguh seseorang akan terus ditimpa cobaan hingga dia berjalan di tengah-tengah manusia tanpa dosa sedikit pun. Masalah akan berakhir ketika ajal kita menjemput. Jangan lupa kita, saudara-saudaraku, perkataan Abdul Qadir Jailani rahimahullah, seorang syekh. Apa beliau sampaikan? Abdul Qadir Jailani menyampaikan, wahai anak kecilku, sungguh musibah itu datang bukan untuk membinasakanmu, namun dia datang untuk menguji kesabaran dan keimananmu. Wahai anak kecilku, cobaan itu ibarat hewan buas, dan hewan buas itu tidak mau memangsa bangkai. Oleh karena itu, semakin tinggi agama kita, semakin kita butuh berdoa untuk keteguhan iman kita. Sebagaimana contohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, istri beliau, mengatakan, dahulu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku, doa ini dan bisa jadi merupakan bagian daripada zikir kita. Mari kita berbanyak dalam kehidupan membaca bacaan doa dan zikir ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Saudara-saudaraku,
bagaimana kita mengatasi masalah tanpa ada masalah. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Mengatasi masalah tanpa masalah, jalan keluar yang paling utama, saudara-saudaraku, adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, 134, ayat 135. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua umat manusia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka di waktu lapang dan waktu sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, masalah dapat kita atasi dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi jambi faghfir li wa la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu sebagian bacaan-bacaan istighfar yang dianjurkan kita baca. Dan mudah-mudahan itu adalah kalimat yang tulus, yang datang dari hati kita masing-masing. Insya Allah, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan istighfar itu adalah pembuka pintu rezeki dan dimudahkannya dari kita dari bentuk segala kesulitan. Saudara-saudaraku, dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi
bahwa suatu hari ada orang yang mengadu kepada Hasan al-Basri, seorang sufi kita, tentang keluhan masyarakat pada saat itu mengalami paceklik. Atau kita pada saat ini, saudara-saudaraku, dalam keadaan musibah, wabah penyakit. Tentu semua kita merasa gelisah dan bahkan ada yang panik dengan adanya wabah penyakit ini. Karena apa? Akibatnya dari segala sudut kehidupan kita mengalami kelumpuhan dan mengalami kemerosotan. Apa jawaban daripada Hasan al-Basri? Beliau menganjurkan, beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang mengadu kepada beliau tentang kemiskinan. Beliau memberikan solusi, tetap solusinya adalah beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada lagi orang yang datang kepada beliau menyampaikan agar didoakan dia supaya punya anak. Lalu beliau menjawabnya dan menganjurkan kepada orang yang belum ada keturunannya, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian Ar-Rabi' bin Sobih yang saat itu kebetulan hadir di situ pun bertanya kepada Hasan al-Basri, kenapa engkau ya Tuan Syekh, setiap orang bertanya dan ingin mendapatkan solusi dari segala masalahnya, Tuan Syekh menganjurkan kepada mereka untuk beristighfar. Apa jawaban Hasan al-Basri? Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Namun sungguh Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 yang kami baca tadi, saudara-saudaraku. Faqultu astaghfiru istighfara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan engkau mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar itu Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai yang terus mengalir. Saudara-saudaraku, inilah solusi masalah tanpa masalah. Yaitu solusi yang pertama adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan Roy, itu dia ya. Untuk sesi pertama sudah dijabarkan oleh Al-Ustadz 999961005. Baik, kita lanjut lagi dengan Al-Ustadz. Dipersilahkan. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan Raw yang kami hormati dan kami banggakan. Pada saat ini kita masih dalam keadaan situasi pandemi. Allah lah yang maha tahu misteri di balik peristiwa yang tersembunyi ini.
Tapi saudara-saudaraku, jelas dan nyata. Seolah-olah kita manusia di bumi ini tidak bersahabat lagi. Tentu ini ada akibat daripada dosa-dosa dan kesalahan kita yang tak terhitung lagi. Ribuan nyawa telah tiada. Ribuan lainnya tak berdaya. Banyak orang yang tercinta pergi kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari penjuru dunia yang tak mengenal jabatan, ras, suku, agama, serta budaya. Tak tahu kita siapa berikutnya. Allah yang maha melindungi. Tentu kita berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari virus yang berbahaya ini. Karena virus ini adalah tamu yang tidak kita sukai datang ke muka bumi ini. Kita lihat dan nyata, bukan hoax. Ada data dan fakta. Kematian berjarak rapat seperti antrian vaksinasi. Jantung kita terus berdebar, menari, berdegup, tak berirama pasti. Yang pasti hidup kita terasa sudah dekat mati. Saudara-saudaraku, solusinya mengatasi masalah tanpa masalah adalah yang paling utama, perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa kita selalu kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami dan Engkau tidak merahmati kami, sungguh termasuklah kami orang-orang yang merugi. Saudara-saudaraku, mohon ampunlah kepada Allah. Bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu apa lagi? Taubatkanlah diri. Yang bernyawa pasti akan mati. Siapkan bekal menghadap ilahi. Alam kubur pasti kita akan lalui. Kita dalamnya gelap, sempit, sunyi. Kita seorang diri. Ingat saudara-saudaraku, bertambah umur, ingatlah mati. Ingat ajalmu menanti. Kepadanya, kepada Allah kita akan kembali. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita sudah sadari bagaimanalah, lihatlah saudara-saudaraku, tubuh kita sudah mulai bengkok dan tak lagi lentur. Pandangan kita tak jeli lagi karena mata mulai dan sudah kabur. Lihatlah kulitmu tak kencang lagi dan sudah mengendur. Rambut hitam telah tertutup oleh uban yang sudah menabur. Secara perlahan-lahan jasad kita akan mendekat kepada pintu kubur. Dan dipendamlah dalam tanah. Badan kita hancur lebur. Sanak keluarga, handai tolan, kolega, teman, pengikut dan pengagum kita pun akan kabur meninggalkan kita di dalam kubur. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, taubatkanlah diri. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan sangat kami banggakan. Solusi yang kedua mengatasi masalah tanpa masalah
yaitu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu saudara-saudaraku berimpak, bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Fis sarra'i wad dharra'i, di waktu lapang dan di waktu sempit. Mengatasi masalah tanpa masalah, yaitu dengan jalan berimpak, bersedekah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah. Sedekah artinya benar. Benar dalam bahasa Inggrisnya adalah right. Makna lain dari right adalah kanan. Kalaulah boleh kita kait-kaitkan saudara-saudaraku, maka orang yang bersedekah itu adalah orang yang menggunakan otak kanan. Sedekah akan lebih mudah untuk kita lakukan dengan pendekatan otak kanan. Ikhlas atau belum ikhlas, tetaplah bersedekah. Kalau sering-sering bersedekah, lama-lama juga bisa ikhlas. Kalau kehidupan sosial kita selama ini memegang motto take and give, menerima dulu baru memberi. Saudara-saudaraku, konsep Islam bukanlah take and give, tapi give and given. Kalau kita suka memberi, insya Allah akan diberi. Temali cinta, menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita umat manusia, jalannya adalah menebarkan kasih sayang, mempererat silaturahim, dan rajin bersedekah. Saudara-saudaraku, kalau ingin cerdas, cerdaskan orang lain. Kalau ingin kaya, kayakan orang lain. Ingin mulia, muliakan orang lain. Ingin disayang oleh Allah, sayangi orang lain dan seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka doakan orang lain. Ingin kita diberikan harta tahta, maka berikanlah uang, harta, tahta kepada orang lain. Saudara-saudaraku, itu semua kita bisa mengatasi masalah kita dengan kita senang bersedekah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu masalah sedekah ini adalah masalah kerelaan diri. Masalah kerelaan diri kita. Berbuat baik kepada orang yang kita kenal itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal, itu luar biasa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadalah, sembahlah olehmu akan Allah, janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Saudara-saudaraku, berbuat baik yang paling utama adalah berbuat baik kepada Allah yang sudah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka tugas kita utamanya adalah beribadah hanya kepadanya tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kepada manusia, orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita, yang paling baik di dunia ini adalah orang tua kita, ibu bapa kita. Utamakanlah berbuat baik kepada mereka berdua, bahagiakanlah mereka
kalau sudah meninggal, rajinlah bersedekah atas nama mereka. Berbuat baik kepada kaum kirabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga kita yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, pembantu-pembantu kita, karyawan-karyawan kita. Itu adalah perbuatan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudara-saudaraku, itu adalah makna dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita berbuat kebaikan bukan hanya kita sama muslim, tapi kepada muslim lain, kepada non-muslim pun kita harus berbuat baik. Dalam kisah kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW bertetangga dengan seorang Yahudi. Sedemikian akrabnya Rasulullah dengan seorang Yahudi itu, hingga orang lain mengira jika kelak Rasulullah SAW wafat, Yahudi itu pasti akan menjadi ahli warisnya. Begitulah manusia sekitarnya bagaimana melihat keakraban Nabi kita Muhammad SAW kepada Yahudi yang berbeda agama. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah solusi yang kedua mengatasi masalah tanpa masalah. Saudara-saudaraku, untuk lebih memotivasi kita untuk bersedekah ini, kami sampaikan kepada kita kisah seseorang yang bernama Albert Lexie. Ia tinggal di Amerika, tepatnya di negeri bagian Pennsylvania. Pekerjaannya sehari-hari, saudara-saudaraku, adalah penyemir sepatu. Sebenarnya ia bisa saja menyemir di stasiun atau terminal yang terlihat ramai. Namun ia memilih menjadi penyemir sepatu di sebuah rumah sakit anak di kota Pittsburgh. Pelanggannya adalah para dokter dan pasien yang sedang berobat. Albert senang melakukannya karena ia memang mencintai anak-anak. Bahkan ia juga begitu perhatian kepada anak-anak yang dirawat di rumah sakit tersebut. Bukti perhatiannya ini diungkapkan dengan cara menyisihkan $5 dari setiap sepatu yang ia semir untuk disumbangkan ke rumah sakit tersebut. Albert kemudian pensiun setelah 30 tahun menjadi penyemir sepatu. Dan ketika pihak rumah sakit melakukan kalkulasi jumlah seluruh uang yang disumbangkan Albert sepanjang karirnya selama 30 tahun, nilainya, saudara-saudaraku, sangatlah fantastis sekali. Sekitar $200.000. Jumlah ini berarti setara dengan 2,8 miliar rupiah sumbangan Albert, seorang penyemir sepatu, ke rumah sakit itu. Kisah Albert Lexie ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah perbuatan kecil jika dilakukan dengan konsisten dan terus-menerus, maka hasilnya insya Allah akan menakjubkan. Kakek penyemir sepatu ini juga sedang mengingatkan kepada kita bahwa pintu bersedekah itu terbuka. Pintu bersedekah itu terbuka bagi siapapun. Semua orang boleh melakukannya, bukan hanya tertentu bagi orang-orang kaya saja. Justru kita sendiri yang seringkali menutup pintu tersebut dengan ucapan kita, daripada sedekah sedikit, malu. Nanti kalau saya sudah banyak duit, saya akan melakukannya dengan jumlah yang besar. Ini semua adalah angan-angan saudara-saudaraku. Padahal boleh jadi di sisi Allah yang sedikit itu lebih utama dari yang banyak, karena dikeluarkannya ketika berada dalam kesempitan. Rasulullah pernah ditanya, sedekah apakah yang paling bagus?
Maka Rasulullah SAW menjawab, sedekah dari orang-orang yang berkekurangan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi saudara-saudaraku, tak peduli apakah kita hanya seseorang pedagang kecil, penjual koran, ataupun penyemir sepatu, sedekah itu harus tetap dapat kita lakukan dalam mengungguli daripada apa yang dikeluarkan oleh orang lain. Ya, itu dia ya rekan Raum. Untuk kali ini sudah dijabarkan oleh Al Ustadz. Mungkin karena sudah melihat waktunya sudah mendekati di formasi pukul 18, kita lanjut ya Al Ustadz untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh rekan Raum kita di sore hari ini. Ada satu pertanyaan ini dari Rina. Mau bertanya bagaimana menyelesaikan masalah dengan orang yang dekat dengan kita. Apakah harus kita mendiamkan masalah tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Siapa namanya tadi? Rina. Ya. Terima kasih pendengar kita yang bernama Rina dan seluruh pendengar kami yang kami hormati dan kami muliakan. Pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan masalah dengan orang yang dekat dengan kita? Apakah harus kita mendiamkan masalah tersebut atau bagaimana? tentu saudara-saudaraku, kita dalam berteman, berkawan, bertetangga, apalagi yang paling utamanya kita satu keluarga, satu rumah, tentu masalah tidak bisa kita lepaskan dalam pergaulan kita. Saudara-saudaraku, maka pertanyaan Sirina ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang akan kita sampaikan, tapi sudah ditanya. Nah, itu yang paling utama, lanjutan daripada ayat yang kami baca tadi, Ali Imran ayat 133 134. Apa firman Allah? Solusinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Solusinya Rina adalah menahan amarah dan memaafkan manusia. Tidak ada manusia yang tak berdosa. Tidak ada hubungan yang tidak punya kesalahan. Dan tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan dan kekurangan. Tentu dengan itu ada kesalahan saudara kita yang mungkin kita anggap tidak bisa dimaafkan. Maafkanlah. Sedangkan Allah membuka pintu taubat kepada kita atas segala dosa dan kesalahan kita, yang rahmatnya terus kita terima, yang tak terhitung dan tak terkira. Apalagi kita manusia. Tentunya itu semua bagian menguji silaturahmi kita. Oleh karena itu, jadilah silaturahmi kita, tahanlah amarah. Ulang nama saja, emosi. Tahan amarah. Jangan mudah emosi. La taqodob. Jangan marah. Ini adalah perintah Rasulullah SAW kepada kita. Tahanlah amarah dan maafkanlah manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jalinlah silaturahmi di antara kita yang didasari atas dasar ikhlas dan rasa cinta sesama kita karena Allah. Insya Allah silaturahim di antara kita akan langgeng hingga ajal mendatang, hingga ajal datang menjemput kita. Silaturahmi kita harus didasari atas dasar rasa cinta dan ikhlas sesama kita. Jangan silaturahmi kita dengan basa-basi yang didasari kepentingan duniawi. Kalau atas dasar kepentingan kita menjalin silaturahmi, berteman, berkawan, maka pasti itu tidak akan abadi.
pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Ada udang, ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang. Ada kepentingan, kita berteman. Layaknya kita bagaikan sahabat yang tak bisa dipisahkan. Di mana ada si Rina, di situ ada si Rini. Rina dan Rini sudah berteman akrab, yang sangat akrab, yang kelihatannya susah dipisahkan. Di mana ada si Rina, ada si Rini. Rina dan Rini. Tapi persahabatan mereka atas dasar kepentingan duniawi itu pasti tidak akan abadi. Akan berakhir dengan kekecewaan. Maka saran kami Rina, tahanlah amarah, maafkanlah dosa dan kesalahan apa yang dilakukan oleh teman kita, dan jalinlah silaturahim berteman kita atas dasar cinta dan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan orang yang kita cintai akan bersama kita dunia dan akhirat. Tutup kita. Ya, itu dia untuk rekan rawat kita Rina yang sudah berikan pertanyaan. Semoga terjawab ya Rina, dan mudah-mudahan dimaafkan segala apapun masalahnya, tetap dimaafkan ya. Baiklah rekan rawat, sepertinya kesimpulannya saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi ingat, atasi masalah tanpa masalah. Kalau kita atasi masalah berdasarkan firman Allah, Al-Quran dan hadis, dan kita mengimaminya dan memahami dan menghayati dan mengamalkannya, itulah ketakwaan kita yang merupakan barometer dalam kehidupan kita. Atasi masalah tanpa masalah, insya Allah tak akan ada masalah, dan insya Allah juga hidup kita akan berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Dan billahi fi sabilil haq, jalan Allah lah kita berada. Dan insya Allah marilah kita lakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan selamat. Mari kita jauhkan dari segala maksiat agar kita tidak dimurkai dan tidak tersesat. Mari kita gunakan umur yang ada untuk kumpulkan pahala, dan ingatlah dunia ini adalah sementara, akhirat itu untuk selamanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk 1 jam masih kurang ya Ustadz untuk menjabarkan semuanya. Iya. Mungkin lain waktu kita bisa lanjutkan lagi ya rekan-rekan.